Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham, biasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa ini konten Rabu ya, 5 Oktober 2022. Cuman kebetulan saya bikin konten dari hari Kamis, mohon maaf karena tadi seharian ada acara. Jadi sepertinya konten hari ini bakalan agak subuh ya, jadi cuan-cuan subuh lagi. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari transaksinya 12,337 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Total net buy 77,49 miliar. Cuman tuh di pasar reguler net sell 220, sedangkan di pasar nego ada net buy 298. Jadi kalau dilihat dari pasar regulernya sih net sell, tapi kalau total transaksi hari ini ada net buy tipis 77 miliar. Kalau kita lihat hari ini juga mix ya, market dari Asia ada yang naiknya kuat, ada yang naiknya tipis, sama ada yang koreksi. Bahkan Hong Kong tuh sampai naik 5,9% tuh, nggak tahu tuh ada apa itu. Dan ketika saya bikin konten, ini jam setengah 12 malam, pasar US buka ya, dan kalau kita lihat mix juga, ada yang koreksi juga. Seperti itu. Dan langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBNI 113,4 miliar, Telkom 48,2 miliar, Cimori 31,3 miliar, Inco 24,3 miliar, Bank Mandiri 22,4 miliar, Unilever 21,7 miliar, MDKA 21,4 miliar, Unitractor 13,8 miliar, Akra 12,7 miliar, Pegas 11,5 miliar, Enak 10,4 miliar, INDF 9,3 miliar, Tugu 8,2 miliar, ESA 7,6 miliar, ICBP 6,8 miliar, Excel 5,6 miliar, MTEK 5,4 miliar, Indosat 5,1 miliar, Duit 3,9 miliar, Bukalapak 3,3 miliar, Adaro 1,7 miliar, dan Arto 1,4 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 201,2 miliar, BBRI ini yang biang keroknya hari ini ya 116,7 miliar, Astra 47,5 miliar, ITMG 29 miliar, Mika 19,8 miliar, KLPF 17,1 miliar, INKP 13,6 miliar, Tower 12,5 miliar, ABMM 9,1 miliar, INTP 6,7 miliar, HIL 5,6 miliar, SMGR 5,5 miliar, Alfamart 2,2 miliar, MAPI 2,1 miliar, Dharma 570 juta, dan CTRA 449 juta. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya ISG dulu yang hari ini rejectnya kuat banget. Ya, melanjutkan konten kemarin ya, yang mana saya bahas ISG sedang berada di downtrend channelnya, downtrend line. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini dia berhasil breakout, cuman kalau dilihat dari rejectnya saya rasa kurang enak ya untuk candle hari ini, dan bahkan besok bisa swing low lagi kalau dilihat dari reject kuat hari ini. Dan emang kerasa feel-nya kalau teman-teman rasakan ya, market ke belakang ketika downtrend, ketika koreksi mulai dari 15 September, ciri-cirinya pagi hijau dulu. Kalau siang mulai pada kempes, itu indikasi market dari downtrend ya. Tapi kalau market baru uptrend menguat, paginya merah dulu, tapi siangnya mulai hijau. Sebenarnya kalau misalkan dinalar atau logika, ya mungkin gini ya, ketika marketnya baru koreksi atau arahnya ke bawah, kan biasanya closingnya tuh kan merah ya, closingnya merah, pagi panic selling dulu, panic selling, terus market mulai kondusif, banyak yang mulai beli, ambil posisi, terus nanti ini kalau yang marketnya bullish. Kalau yang marketnya koreksi dulu kan arahnya ke bawah tuh. Nah, artinya kalau market closingnya kan merah dalam ya, dan pagi-pagi karena ada pada merah dalam di area support, banyak yang beli.
Tapi waktu menjelang market close, seller mulai muncul lagi dan juga banyak yang taking profit, akhirnya koreksi lagi. Sebaliknya kalau market baru uptrend ya, pagi-pagi itu cenderung merah dulu karena ya close-nya hijau, terus pagi-pagi pada TP dulu. Nah, nanti kalau udah yang TP selesai, langsung mulai di cover sama yang swing dan lanjut menguat. Tuh, mungkin itu analoginya seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari price action, ya memang ketika market baru arahnya ke bawah, setiap kenaikan tuh malah kesempatan untuk short atau untuk jual. Dan ketika turun itu kesempatan untuk beli. Sebaliknya ketika market baru ke atas, ada potensi untuk buy on breakout karena kita mengikuti arah ya. Jadi ada potensi untuk continuation. Cuman ya every rate is a buy. Jadi ya kebalikan seperti itu sih. Dan ya kira-kira bentuknya kayak gini. Kalau misalkan masih mau berharap ya sebenarnya kita bisa pakai harapan kemarin sudah breakout dari downtrend line, breakout high juga, closing juga masih mendingan, ada candle, ada body hijaunya juga. Tapi kalau menurut saya sih entah kenapa ya buy price action masih kurang enak IHSG hari ini karena rejectnya kuat banget. Artinya kan di area sini ya sekitar 7130 itu sellernya kuat banget, yang pagi menguat didominasi buyer, siang kena area supply langsung didominasi oleh seller, akhirnya pada kempes. Nah besok harusnya bakal penentuan karena bahasanya hari ini dia habis reject tuh. Harusnya sih ya arahnya ke bawah kalau menurut saya. Tapi ya kita lihat besok marketnya kayak gimana. Yang jelas satu hal yang bisa kita lihat, downtrendnya sudah breakout. Jadi ada potensi IHSG saat ini sudah mulai di fase sideways-nya. Cuman range-nya masih lebar ya, ada di sini. 7130 sampai low-nya ada di 6928. Dan sebenarnya misalkan IHSG turun sampai 6928 lagi, itu nggak jelek. Kenapa? Karena dia belum membuat lower low. Tuh, indikasi saham sideways ranging ya. Same high, same low, same high, same low. Atau bahkan kalau dia di tengah jalan udah rebound, itu lebih bagus. Artinya dia membentuk higher low. Indikasi downtrend sudah mau selesai. Cuman kalau misalkan dia jebol dari 6930, artinya yang market masih melanjutkan downtrend karena dia masih lower low. Seperti itu. Nah, untuk support kecil, kita bisa tarik pakai Fibo. Kita lihat besok retracement-nya gimana. Kita tarik dari bawah sampai ke atas. Dan ini adalah beberapa support IHSG yang kecil ya sampai saat ini. 7083 enggak ya. 7050, 7030, 7000, 6970, baru 6927. Seperti itu. Dan ya, kalau menurut saya yang krusial masih di 6927. Karena kalau dia jebol 6927 ya dia lower low. Dan saya rasa kalau buy time ya, nanti ada potensi dia kena di trend line ya. Siapa tahu kempesnya pelan-pelan, nanti pas kena trend line baru rebound lagi. Seperti itu. Tapi itu ya masih belum tahu. Yang jelas untuk saat ini IHSG terlihat rejectnya kuat untuk hari ini ya. Maka ketika supply mendominasi, ada potensi besok melanjutkan koreksi. Tapi ya untuk penentuannya masih bisa dilihat besok. Kalau kita pakai yang sini udah break juga sih ya, sama-sama lock sih, jadi nggak ada masalah. Tinggal saat ini kita pantau retracement-nya kemana. Selama nggak jebol 6927 harusnya oke, tapi kalau dia sampai jebol 6927 artinya market masih akan melanjutkan downtrend. Seperti itu. Batasi resiko, gunakan area tadi untuk resisten 7130 sampai 7170 di area gap ini ya. Saya kira juga bisa nutup gap dulu baru koreksi, tapi ternyata enggak. Cukup sampai 7130 sudah reject kuat. Sedangkan untuk support 7050, 7030, 7000. Kalau menurut saya yang mulai kuat di 7000. Kenapa? Karena sebelumnya di sini juga ada reject, ada sebuah higher low di sini 7000, lalu juga ada area yang cukup kuat dan juga ada 0,618. Tuh 7000 besok bisa dipantau kalau misalkan pagi-pagi panic selling ya. Apakah ada perlawanan atau enggak? Kalau misalkan enggak ada ya next stop di 6970 baru 6930. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung saja kita masuk bebasan pilihan. Mungkin yang saya bahas nggak terlalu banyak ya. Karena ini saya bikin konten juga sudah malam, biar nguploadnya nggak semakin malam. Untuk BBRI view-nya kemarin udah saya bahas ya. Bisa cek video kemarin aja kalau teman-teman cari view BBRI. Dan satu hal yang bisa kita simpulkan adalah 4.700-nya belum breakout. Jadi ya saat ini BBRI masih belum higher high walaupun sudah breakout downtrend. Ya mirip-mirip sama chart IHSG lah. Downtrendnya sudah break tapi high-nya belum break. Jadi ya ada indikasi saat ini sedang console sideways. Nah, kita coba cek apa ya.
INKP pengen saya bahas nih. Mau masuk di net foreign sell juga. Oke, banyak ya yang bentuknya kayak gini chartnya. Udah breakout downtrend, menguat, tapi koreksi lagi. Artinya ini saham-saham baru mau jadi beta 1 yang bentuknya kayak gini, mirip sama market ya. Itu nanti biasanya bakal kelihatan performnya dia. Market menguat berapa, dia menguat berapa. Seperti itu. Oh, sorry, bukan beta 1, tapi beta positif. Tinggal 1, berapa, atau di bawah 1, kita lihat performanya. Simpelnya cari data beta aja sih, itu sangat membantu. Nah, kalau kita lihat hari ini INKP turun 2,85% dengan candle yang solid, tapi volumenya kecil. Ini yang perlu diperhatikan. Karena apa? Volume mengkonfirmasi candle. Tuh. Jadi kalau candle tanpa volume itu ya cuman kayak kotak-kotak kosong ya. Cuman kenapa volume itu sangat penting ya karena ya ini duitnya, duit yang menggambar. Kalau yang gambarannya pakai duit banyak ya itu bakalan lebih bagus karena artinya banyak orang yang sepakat. Tapi kalau volumenya kecil ya itu biasanya rawan false breakout. Terakhir kita bahas INKP di sini ya, tanggal 3 Oktober dia breakout downtrend lalu lanjut menguat di 4 Oktober kemarin dan ya dia dari reject dari area resistnya 9.700 lalu sekarang terkoreksi ke arah 9.375. Untuk support INKP sendiri pada view kecil, kalau view besar sudah saya bahas beberapa waktu lalu di konten lusa nih, konten 3 Oktober. Cuma untuk update view saat ini saya rasa INKP supportnya masih di sini sekitar 9250. Cukup menarik sebenarnya kalau ada reject di sana ya. Kalau buat teman-teman yang kemarin ketinggalan INKP pengen entry, saya rasa bisa gunakan support 9250. Cuman sayangnya kalau buy structure stop lossnya masih terlalu dalam di 8600. INKP ini selama nggak jebol 8600 nggak jelek. Kenapa? Karena kalau misalkan dia turun sampai 8600 pun dia bisa jadi saham sideways atau lower high tapi nggak lower low, belum saham downtrend. Tapi kalau dia udah jebol dari 8600 artinya high low, lower high, lower low, dan dia jadi saham downtrend atau reversal. Tuh, tapi di atas 8625 ini masih ada beberapa support yang bisa digunakan. Yang pertama 9250, lalu 8900. Biasanya gini, kalau teman-teman pengen eksekusi ya dengan view ini, mungkin bisa buy pertama di 9250, buy keduanya di 8900 dan pasang stop loss di bawah 8600. Itu bakal lebih aman. Seperti itu. Barangkali dia pullback juga bisa juga. Yang jelas bisa dipantau di area support 9250 dan 8900 untuk INKP saat ini. Saya masih optimis ada view bagus dari INKP karena kalau dilihat dari volumenya hari ini tidak menjanjikan untuk koreksi. Kalau buy price action candle jelas terlihat jelek ya. Ini bearish harami, engulfing, belum engulfing sih, dia belum jebol low. Dark cloud cover macam-macam lah. Cuman kalau dilihat dari volumenya masih ada toleransi di sini. Yang penting dia nggak jebol 8600 saja. Tugasnya adalah batasi resiko. Kalau besok langsung hajar kanan ya stop lossnya 8%. Tapi kalau dapat barang di 9250 ya stop lossnya 7,5. Atau kalau bisa cicil 2 kali ya bisa jadi 3,9 dan seterusnya. Ya pinter-pinteran kita main manajemen aja. Dan yang penting sama batasi resiko. Dilihat dalamnya sampai ada ganti ke tanggal ini. Nah ini terjadi small distribusi cenderung netral ya, tapi kalau kita lihat dari brokernya sih kurang bagus di sisi buyer, sedangkan sellernya terlihat broker-broker strong ya. Tapi kalau dibandingkan akumulasi ke belakang harusnya hari ini tidak signifikan. Tuh, jadi saya rasa masih ada potensi bull dari INKP. Tinggal pantau ada reject di 9250 dan 8900 atau tidak. Seperti itu. Dan yang penting sama batasi resiko. Untuk INKP lanjut langsung aja kita masuk ke sebelum ke yang dibeli asing saya pengen bahas SMGR dulu. Kemarin ketika batu bara koreksi, SMGR sudah mulai menunjukkan tajinya ya, breakout volume gede dan lain sebagainya. Cuman terlihat sekarang batu bara mau manggung lagi. SMGR view-nya gimana? Mari kita update. Oke, hari ini SMGR turun 1,68% dengan candle yang cukup solid. Cuman sayangnya sama, volumenya tidak terlalu besar. Cuman satu hal yang kalau kita lihat ya dibandingkan tadi, momentumnya udah beda untuk SMGR ini. Kelihatan kalau dia mau reversal memang dan konfirmasinya adalah di sini 7250.
Kalau SMGR jebol 7250, dia terkonfirmasi short termnya jadi downtrend seperti itu. Bigger view sebenarnya masih di bottom untuk SMGR ya, di area 6400, 5900 itu area-area demand, dan sekarang juga memang SMGR ini sedang berada di area supply-nya. Ini area cukup kuat ya, mulai dari 7400 yang sini kan false break, jadi ya memang saat ini sedang berada di resisten untuk si SMGR ini seperti itu. Opsinya ya dua, breakout atau reversal. Dan kalau kita lihat pada saat ini melihat momentumnya, saya rasa ada potensi retrace dulu dari si SMGR ini. Cuman konfirmasinya memang ada di 7250. Kenapa 7250? Karena low-nya di sana, dan di time frame kecil ada potensi double top. Top 1, top 2. Terkonfirmasi ketika dia jebol 7250. Koreksinya sampai mana Mas? Saya rasa sampai sini cukup sih harusnya. 7100 sampai 7000 itu menarik kalau ada reject di sana. Tapi kalau misalkan dia tidak ada perlawanan di sana ya tinggal menunggu di support selanjutnya. Bisa pakai trend line. Nih, entah dia nanti kenanya di mana, entah 7000 juga dan lain sebagainya, atau bisa pakai target dari double topnya. Nah, sama kan, kena trend line juga, atau kita bisa tarik pakai Fibonacci-nya. Nah, nih 7050 lah sampai 69 ini support dari SMGR saat ini seperti itu. Dan ya kalau dilihat bigger view memang SMGR ini belum uptrend kalau bigger view ya. Kalau smaller view ya kita lihat data higher low, higher lag dan lain sebagainya. Tapi kalau bigger view-nya masih belum, dan saya rasa ya untuk view saat ini kalau kita cari skenario bullish, saya lebih prefer seperti ini. Ini kita anggap false break kemarin karena ya walaupun dia break tapi habis itu langsung diguyur satu candle doang. Ini adalah resisten dari si SMGR dan skenarionya adalah ascending triangle. Nih, bisa gini ya. Tuh. Ini untuk bigger view-nya untuk SMGR. Ya mungkin nanti awal tahun, karena kalau akhir tahun tuh kan yang manggung batu bara ya. By siklus, tapi nggak tahu juga kejadiannya yang mana. Tapi kalau baru pada manggung ya gantian lah semennya. Kalau dilihat dari analisa volume sebenarnya bagus. Dia naiknya volumenya ganteng-ganteng, retrace-nya volume kecil, cuman memang terjadi divergen ya, harga naik terus, volumenya mengecil, jadi retrace adalah sesuatu yang sehat. Apalagi dia juga kena area supply. Nanti bisa dipantau waktu saat retrace ya, mungkin sampai sini atau bahkan nanti kena di sini. Sampai sini pun juga masih oke. 6.700 by TA-nya karena dia masih ada pegangan uptrend. Tuh. Yang penting sama batasi resiko. Kalau teman-teman punya barang dan kondisinya floating profit, kalau menurut saya sih bisa pasang trailing stop di bawah 7250. Tapi kalau teman-teman baru entry ya bisa pasang stop loss di bawah 7250 dan buyback lagi di bawah. Seperti itu. Dicek dalamnya akumulasinya ganteng banget SMGR, sampai kemarin juga terjadi akumulasi. Jadi saya rasa ini salah satu saham yang retrace-nya bisa dipantau. Kalau dilihat dari moving average, EMA 20-nya di 7100, EMA 50-nya masih di 6950. Cuman saya rasa area kuat mulai 7100 sampai 7000 rupiah. Kalau di situ jebol baru sekitar 68 sampai 67. Tuh, batasi resiko aja. Kenaikan terakhir juga nggak ada divergen, jadi ya so far so good, tinggal gunakan skenario bullish ini. Itu untuk SMGR, mungkin nanti saya call swing juga ini kalau retracement-nya cakep ya. Lanjut coba kita masuk ke yang dibeli asing, kita bahas yang belum terbahas, yang liquid. Kita coba cek si MTEK. MTEK seru ya hari ini ya, MTEK SCMA pada jalan. Memang itu kelihatan banget kalau sektoral ya. Cuman Bukalapaknya nggak ikutan ini. Biasanya nyusul nanti Bukalapak. Oke. Hari ini MTEK naik. Dia naik 4,84% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Menarik sebenarnya kalau kita lihat analisa dari si MTEK ya. Since kemarin dia bottom di 1.500 rupiah. Tuh. Dia akan terlihat same low. Nih, artinya apa? Ada potensi ya. Kalau potensi bagus dia naik sampai 2.300 dan MTEK jadi saham sideways. Tuh, tapi kalau dia nggak sampai 2.300 ada potensi dia jadi saham downtrend karena membentuk lower high. Cuman kalau dilihat ya saya rasa sih ada potensi ke 2.300. Kenapa? Data dukungannya adalah divergen.
Cuman ini belum terjadi karena belum golden cross ya. Masih spekulatif lah karena masih potensi. Belum terjadi golden cross konfirmasi dari divergennya. Tapi kalau sampai jadi golden crossnya menarik nih MTEK bisa ke 2300. Nanti break terus baru ke 1 ya, lanjutin target Fibonacci-nya lah. Nih. Oke, kita bahas dulu. Terakhir MTEK nih saham sideways ranging ya, dengan spread yang lebar 1.500 sampai 2.900. 100% sendiri itu spreadnya si MTEK nih ya. Kenaikan 100% sendiri, artinya kalau koreksi juga hampir 50%. Kan? Tuh, apa nggak nangis kalau beli di pucuk ya. Yang beli di bawah senang. MTEK saat ini saham sideways dan 2 kali uji atas, 3 kali uji bawah, dan uji yang ketiga ini masih ada reject, dikonfirmasi dengan candle engulfing, retrace, hari ini menguat lagi. Nah, kalau kita bahas dari kemarin ya, penurunan terakhir, since kita cari retracementnya si MTEK, kita kan bisa tarik Fibonacci dari puncaknya di sini sekitar 3070 sampai low-nya yang ada di 1500. Tuh. Terakhir kan MTEK naik sampai 0,618 ya. Lalu di sini dia evening star dan lain sebagainya, reject kuat dan koreksi sampai 0,5 lagi. Tapi di sini ada potensi ya, MTEK baru bikin kaki kedua. Dan kalau dilihat dari penurunannya ini kelihatan banget kalau ada divergen nih di intraday-nya. Penurunan sini ya, teman-teman kalau nggak percaya atau pengen membuktikan, bisa cek aja, pasti di 4 jam atau 1 jam kelihatan. Nih, harga ke bawah, nanti indikatornya pasti ke atas. Cuma di daily pun juga ada kelihatan ya, ada potensi bullish divergen yang terjadi. Artinya memang penurunan ini tidak didukung oleh market ya. Dan ini untuk kesempatan untuk beli untuk si MTEK ini. Nah, PR saat ini sebelum dia menguat adalah breakout downtrend-nya, di mana satu downtrend yang sudah di break, baru yang di sini doang. Masih ada downtrend lain. Di sini juga ada. Nah, hari ini pun juga ada reject ya dari 3 downtrend ini. Yang ini masih jauh, kita diamin dulu aja. Yang ini sudah di break, yang ini masih belum, baru diuji dan ada sedikit reject. Artinya apa? Besok penentuan tuh si MTEK. Kalau dia break, dia bakal break downtrend utamanya ini ya, yang garis warna biru tuh, dan bisa tarik retracement dari atas. Seperti itu. Tapi kalau dia gagal break ya mungkin bisa bikin kaki kedua, turun sekali lagi, atau bahkan dia bakal lower low dan respect sama downtrendnya atau swing low. Untuk resisten saat ini kita bisa tarik Fibonacci ya, dari puncaknya 2300 sampai bottomnya kemarin ada di 1510. Nah nih resisten dari MTEK. Amannya sih kalau dia udah break 1665, karena dia pasti udah break downtrend, breakout Fibo 0,236 juga. Dan untuk resisten selanjutnya bisa gunakan Fibonacci ini. Untuk support saat ini masih di sini 1550 sampai 1515. Selama nggak jebol 1500 harusnya oke, tapi kalau jebol wajib buang. Karena pada bigger view, time frame yang lebih besar, MTEK jadi saham downtrend. Gitu. Kita lihat dalamnya, hari ini masih belum ada akumulasi, jadi ya ikutin TA-nya aja. Terlihat juga masih rapih saham downtrend ya. Tuh, batasi resiko aja. Selama nggak jebol 1500 harusnya oke untuk si MTEK ini. Tuh untuk MTEK, lanjut coba kita cek. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Masih didominasi oleh saham-saham small cap. Kita bahas si, gak ada yang menarik ya di yang merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kita bahas dari apa nih? SCMA nanti kita bahas. Bumi on track ya dengan view kemarin. Happy cuan kalau ada yang mau eksekusi. BRPT juga masih jalan view-nya. Saya pengen bahas SCMA aja lah. Chen gak usah lah, SCMA aja. Biar sepakat ya MTEK sama SCMA. Sebenarnya mirip kalau kita lihat chartnya MTEK sama SCMA, di mana sama-sama di bottom dan reject kuat. Tapi ya kita bahas saja. Oke, hari ini SCMA naik 7,92% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Bagus, menarik, dari sisi apapun sudah ada short term reversal dari candlestick atau price actionnya SCMA. Reversalnya diawali dari Harami kemarin ya, ibu mengandung. Nih, candle merah.
lalu ini candle hijau dan sudah breakout high, jadi ya sudah valid haraminya. Kalau sebelumnya kan di sini ada juga ya, tapi ini lebih ke descending, jadi jebol ke bawah dan saat ini sudah mengarah ke atas. Bagus banget kalau saya lihat, dilihat dari volumenya juga ya, ini mengkonfirmasi candle hari ini. Dan kalau dilihat dalamnya juga ada akumulasi walaupun masih kecil, tapi kita lebih ke price action aja. Oke, SCMA terakhir saham downtrend ketika dia pucuk kemarin ya, stock split dipakai buat exit sama investornya. SCMA ini di 466, dia koreksi turun sampai 194. Kalau kita lihat pada bigger view ya, area 194 itu sebenarnya area apa tuh? Nah, ternyata memang area yang bagus untuk reversal sebenarnya dari si SCMA karena udah kena 0,618 di 200 rupiah. Cuman kalau kita lihat saat ini ya, SCMA masih banyak downtrend channel, bahkan pada bigger view-nya juga, dan di smaller view-nya pun juga ya dia masih banyak downtrend yang harus di breakout lah. Cuman so far so good melihat candle hari ini. Tuh, ini kan masih banyak ya downtrendnya. Misalkan sini, tuh masih banyak yang harus di break seperti itu. Kenapa saya bilang SCMA ini so far so good ya? Karena kalau menurut saya SCMA sekarang sudah mulai ingin menunjukkan kalau dirinya sudah tidak downtrend. Kenapa? Karena indikasinya dia sudah mulai same low, bahkan sampai 3 kali ya. Same low. Ini kan masih low. Ini same low. Nah, ini same low juga. Kalau dia sudah tidak lower low, itu kan indikasi dari downtrend sudah selesai. Artinya dia sudah sideways. Tuh, tinggal tunggu konfirmasi untuk reversal dengan break high. Nah, kalau dilihat dari area ini kan banyak biasnya ya, banyak shadow, candle jelek. Saya rasa sih cukup di sini aja. Nah, 250 ini. Set, jadi resistensi SCMA. Tapi kalau mau tarik sampai ke atas ya nggak masalah sih. Dan saya rasa ya untuk saat ini SCMA sideways dari 200 sampai range 270. Mirip sama MTEK kan, cuman beda angkanya doang. Dan buy kalau dia mau sideways ya, dia bisa sampai 260 lagi ini kenaikannya. Nasib baik kalau dia berhasil break high atau breakout dari 270, ya dia bakal jadi saham uptrend. Kalau teman-teman punya barang di 200 ya itu jackpot banget. Kalau dia dapat reversalnya, beli di bottom itu. Seperti itu. Nah, untuk resisten sendiri kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah ya. Itu resisten kecil. Dan ini adalah beberapa resist dari si SCMA. Nih. Ya, lebih pas di sini sih. Yang terdekat tadi di 220, 228, 234, 246, dan 260 untuk resisten kecilnya. Sedangkan support saya rasa sih masih di area sini sih. Minimal 210 lah, 210 sampai 200 itu masih supportnya si SCMA. Artinya apa? Artinya jangan FOMO. Besok kejar atas, ternyata dia reject, bikin kaki kedua, itu bakal pushing. Tapi kalau teman-teman bisa exit entry kapanpun ya silakan. Cuman yang jelas saya rasa belum ada kaki kedua, jadi amannya tidak kejar atas ya. Lebih baik tunggu retracementnya si SCMA. Kalau bigger view, kita tarik target big ya, target besarnya dia. Misalkan kita pakai downtrend sini, yang mana udah di break dan ini sedang retest, membentuk sideways, kita bisa tarik Fibo. Nah, ini adalah beberapa target-target dari si SCMA. Ini ya, ini juga menjadi jawaban kenapa dia kemarin reject di 270 karena kena Fibo 0,382. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ya, kalau dia membentuk sebuah kaki yang lebih besar, ini kan bottom 1 atau kaki 1, ini calon kaki 2 dengan syarat kalau berhasil break ya. Saya rasa pada time frame yang lebih besar dia bisa reversal juga. Cuman ya itu konfirmasinya di 270. Kalau break 270, next resist 300, 330, 386 dan 470. Minimal 270 dulu deh. Kalau dia break 270 baru saya bilang SCMA ini bagus karena dia sudah mulai uptrend lagi pada structure yang lebih besar. Bahkan kalau lebih jackpot lagi ya. Ini SCMA baru bikin higher low pada time frame yang lebih besar lagi. Karena tadi kalau kita lihat saat ini berada di 0,618 ya. Nah, retracementnya tinggal menguat ke atas seperti itu. Cuman ya itu masih bigger view ya. Nanti kapan-kapan kejadiannya, nggak deket-deket ini yang jelas. Seperti itu. Untuk resist kecil bisa gunakan area tadi dan konfirmasi uptrend ketika dia jebol 270.
Kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi ya, masih kecil tapi netral, small. Dan kalau kita lihat dari divergent, lagi-lagi ada regular bullish, which is itu bagus. Harga ke samping, indikatornya ke atas. Ini ya, dari sini. Dia ke atas, dari sini juga dia cenderung ke atas walaupun lebih ke samping ya. Jadi ya batasi resiko aja. Tuh, bisa lah MTEK sama SCMA ini manggung kena 270. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Mohon maaf juga kalau uploadnya agak malam, karena saya baru bikin kelar juga jam 1 ya. Jadi ya, sekian dari saya. Salam cuan.